nampak tidak ada benda yang mengotori. Tapi belum tentu bebas dari kontaminasi. Kalau hygiene, ya itu sudah berarti tidak ada unsur yang menyebabkan penyakit diakibatkan oleh kontaminasi. Jadi food hygiene ini lebih dari sekedar kebersihan karena bisa mencegah makanan dari resiko kontaminasi, ya, termasuk bakteri yang berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan dan juga benda asing lainnya yang tidak kita inginkan. Nah, mencegah bakteri berkembang biak sampai batas tertentu yang dapat mengakibatkan penyakit pada konsumen atau membusukkan makanan. Bentar ya. Maaf, bentar. Oh, hari ini tidak ada itu co-hostnya. Oke, kita lanjutkan saja. Ada saya, Pak. Oh, ada, sudah ya? Oke, siap-siap. Nah, proses hygiene ini juga tujuannya adalah untuk menghancurkan bakteri atau membunuh bakteri yang berbahaya dalam makanan dengan cara memasak atau mengolah secara keseluruhan. Serta membuang makanan yang tidak layak makan atau yang sudah terkontaminasi. Nah, wabah keracunan makanan ini ya bisa kadang-kadang juga menyebabkan kematian. Ya, kalau terjadi kontaminasi yang bisa menyebabkan sakit kronis ya atau keracunan akut. Nah, biaya yang harus dikeluarkan oleh satu food hygiene yang buruk ini ya karena ada laporan wabah keracunan makanan yang mungkin menimbulkan kematian. Kemudian juga ada keluhan dari pelanggan tentang kontaminasi makanan dan yang tentu saja ini akibatnya ya kalau dilaporkan kan misalnya restoran A, restoran B atau mana rumah makan A, B atau produsen A, B, C gitu ya. Itu dengan adanya laporan ini ya tentu saja citra mereka menjadi buruk ya. Citra buruk produsen. Nah, food hygiene ini juga menyebabkan adanya investasi hama. Ya, ada hama yang masuk di situ dari hama yang besar sampai hama serangga. Hama yang besar itu artinya tikus gitu ya. Kemudian juga adanya serangga hama seperti lalat, kecoa ya. Akibat daripada hygiene yang buruk ini juga akan dilakukan pemusnahan makanan yang sudah rusak atau sudah membusuk ini ya. Jadi merupakan satu food wastage ya. Menyia-nyiakan makanan karena ya meskipun nampaknya cantik masih bersih begitu tapi kalau ada toksin yang bersarang di situ ya ada mikroorganisme yang bersarang ini ya sudah tidak layak makan dan harus dibuang. Nah, akibat lainnya juga menyebabkan penutupan tempat makan. Ya, restorannya ditutup karena ada laporan dari warga, dari konsumen bahwa rumah makan ini tidak sehat. Ya, pulang dari jajan di situ, makan di rumah makan itu, terus langsung sakit perut. Dan banyak yang terkena. Nah, itulah munculnya ada laporan ya dari konsumen. Sehingga otomatis premisnya tempat makan tersebut juga ini dikenakan denda dan biaya tindakan hukum. Karena melanggar undang-undang kebersihan tentang kebersihan.
Bukannya mungkin juga karena menjual makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak memuaskan pelanggan ya, karena ada yang sakit dan lain sebagainya. Nah, tindak selanjutnya adalah tindakan sipil karena menyebabkan keracunan makanan. Kalau sampai meninggal ya ini sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Ada aparat yang turun, kemudian juga sampai ke pengadilan. Dengan ditutupnya usaha makanan tersebut ya atau industri makanan, otomatis juga kehilangan masa produksi dan makanan yang sudah diduga tercemar itu harus dimusnahkan semuanya. Harus dilakukan juga pembersihan ya, dekontaminasi ya, kalau memang ada kontaminan ya harus dilakukan dekontaminasi dengan cara penyemprotan desinfektan, ya, sanitizer dan penggantian peralatan-peralatan yang rusak ya atau yang sudah tidak layak. Sebaliknya, keuntungan dari food hygiene yang baik, kebersihan makanan yang baik, ya adanya laporan kepuasan pelanggan, reputasi yang baik, ya, peningkatan usaha dan juga perlindungan merek dagang atau merek usahanya. Ya, dianggap juga patuh kepada undang-undang keamanan pangan. Jadi tidak ada unsur pelanggaran. Dan tidak ada makanan yang dimusnahkan, artinya lebih sedikit ya. Food wastage atau pemborosan makanannya, pembaziran, membazirkan makanan ini, pembaziran makanan. Nah, kondisi kerja yang baik juga ya, moral tenaga kerja juga tinggi dan pergantian tenaga kerja juga rendah karena semuanya dianggap sudah bekerja dengan baik serta mendorong peningkatan produktivitas. Nah, penyebab buruknya food hygiene ini karena adanya bakteri ya. Nah, bakteri ini organisme yang mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop yang seringkali disebut sebagai kuman. Dapat ditemukan di mana-mana ya, termasuk di dalam dan di luar badan manusia. Pada makanan, pada air, tanah, dan udara ya. Kebanyakan bakteri ini juga tidak berbahaya dan beberapa di antaranya justru bermanfaat. Nah, ini ada kaitannya dengan fermentasi ya, kalau yang bermanfaat itu, atau menghasilkan antibiotik. Nah, kalian bayangkan saja ya, dapur tempat kita mengolah makan ini seperti begini. Ya, bisa dibayangkan. Tidak mungkin tidak terjadi ya, food poisoning. Ya, padahal bakteri itu ada di mana-mana. Ya, persyaratan tubuh bakteri ya kita ulang-ulang terus ya, yang namanya keamanan pangan ini kaitannya dengan food poisoning, dengan persyaratan tumbuh mikroorganisme. Sama seperti makhluk hidup lainnya ya, bakteri ini juga memerlukan kehangatan pada suhu 37 derajat. Ini adalah suhu yang terbaik untuk pertumbuhan kebanyakan bakteri beracun karena sesuai dengan suhu badan manusia. Sedangkan pada suhu 20 dan 30 di antara 20 sampai 50 derajat ya. Di sini lebih tinggi lah, 20 sampai 50 derajat. Pertumbuhan bakteri berhenti dengan cepat. Ya. Tadi ya di dalam kuliah sebelumnya ya, bagaimana ada kurva bakteri itu. Pada suhu sekian akan tumbuh, pertumbuhannya akan lebih cepat berhenti. Dan pada suhu 5 sampai 63 lebih luas lagi disebut dengan zona yang berbahaya. Artinya jangan sampai makanan yang kita konsumsi ini ya berada pada suhu di atas 5 derajat atau di bawah 63 derajat. Nah,
lebih baik disimpan di dalam suhu lemari es atau suhu kulkas, lemari pendingin. Antara suhu 1 sampai 4 derajat ini, maka sel-sel mikroba dia akan beristirahat. Istirahat dengan tenang ya. Dorman, tidur. Ya, dipaksa tidur meskipun tidak mengantuk. Dengan pada suhu minus 18 derajat, sudah bisa dikonfirmasi tidak ada pertumbuhannya, tidak akan adanya pertumbuhan. Nah, selain memerlukan kehangatan, juga memerlukan makanan dan air dan juga waktu pertumbuhan ya, memerlukan waktu untuk tumbuh itu. Nah, ada beberapa makanan yang berisiko tinggi yang sangat riskan ya, apabila tidak kita simpan dengan layak pada tempat yang sesuai dengan tadi kriteria penggunaan suhu ya. Nah, makanan berisiko tinggi ini adalah terutama makanan yang siap saji, ready to eat ya. Makanan-makanan berisiko tinggi ini akan membantu perkembangbiakan bakteri yang berbahaya. Makanan ready to eat ini dimaksudkan untuk dikonsumsi tanpa pengolahan atau dengan cara dimasak yang bisa memusnahkan organisme tersebut, tapi tempat penyimpanannya kembali lagi sesuai dengan persyaratan tumbuh mikroorganisme, maka dia akan cepat mengalami kontaminasi dan kerusakan. Nah, terutama makanan yang mengandung protein tinggi, daging, ya, ayam, ikan. Ya, otomatis kita harus simpan, diletakkan pada suhu yang di mana mikroorganisme tersebut bisa dorman. Itu tidak suka ya. Nah, makanan-makanan yang berisiko tinggi ini harus dipisahkan dari makanan yang mentah, bahan makanan mentah. Ya. Misalnya daging dan ayam ya, daging unggas. Ini adalah golongan yang berisiko tinggi. Ya. Kemudian juga produk masakan daging termasuk pasta, saus, semur, susu, krim. Ya. Puding atau dairy produk dari susu seperti keju ya, keju yang basah tentu saja. Kalau keju yang sudah dikeringkan oke, lebih aman. Telur dan produk yang terbuat dari telur mentah ya, seperti cake begitu, atau apa sajalah yang menggunakan telur. Kerang dan makanan laut lainnya termasuk tiram, udang dan kepiting ya, ini juga makanan-makanan yang berisiko tinggi. Karena akibat daripada terkontaminasi maka akan timbul suatu keracunan makanan. Ya. Yaitu penyakit akut yang biasanya terjadi dalam waktu 1 hingga 36 jam setelah memakan makanan yang terkontaminasi atau mengandung racun. Nah, gejala biasanya berlangsung selama 1 hingga 7 hari dan ya, gejala-gejala yang ditimbulkan antara lain yang ini yang paling sering dialami ya, yaitu sakit perut, diare, muntah-muntah, demam dan kolaps ya, atau lemes. Ya. Nggak sampai pingsan, ya kadang ada yang pingsan kalau sudah dehidrasinya sudah berat.
biasanya terkontaminasi oleh golongan fekal, bakteri golongan fekal yang harusnya ada di dalam feses tapi nyebar ke dalam makanan yang ready to eat. Kan RTE, RTE ya. Nah, keracunan makanan ini dapat disebabkan oleh bakteri atau toksinnya, juga oleh mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang. Kemudian bisa juga karena kimiawi, seperti insektisida, bahan pembersih ya, sanitizer, dan pembasmi gulma. Jadi kita gunakan sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Ya. Sering ya dulu karena masih di awal-awal pandemi ini ada kekhawatiran ya. Kalau dia melekat di baju, di kulit tubuh kita yang lainnya, anggota tubuh kita, maka sanitizer itu disemprotkan ke seluruh badan. Walah. Ya, pengalaman saya juga dulu. Kita naik kendaraan, lewat di suatu komplek militer ya. Di situ disuruh buka seluruh jendela kendaraan, langsung disemprotkan sanitizer. Di situ ada minuman saya, makanan saya pun di dalam mobil tersebut terpaksa dibuang karena sudah disemprot sanitizer. Nah, itu resiko daripada ya, keracunan karena kimiawi. Atau keracunan karena logam berat semacam timbal, tembaga, merkuri. Nah, hari Jumat Sabtu yang lalu saya diwawancara oleh wartawan reporter dari jurnal Radar Mojokerto. Di sana mereka secara tradisional di masyarakat Tuban ya, ada di satu desa di Tuban, di mana ada seorang pengrajin yang sudah sangat sepuh. Nah, sekarang dilanjutkan oleh generasi penerusnya ya. Itu membuat suatu panganan snack yang terbuat dari tanah liat. Jadi tanah betul-betul tanah ya, tanah liat itu diolah, dikeringkan, kemudian diserut, kemudian dipanggang, dijadikan semacam stik, namanya ampo. Ampo itu makanan dari tanah liat. Nah, itu ternyata banyak penggemarnya, terutama ibu-ibu yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang sedang mengandung, itu sangat gemar mengkonsumsi panganan dari tanah liat tersebut. Ya, saya ditanya oleh wartawan, apa kandungan dari tanah liat itu? Kemudian apa resikonya? Apakah tidak menyebabkan penyakit dan lain sebagainya? Kemudian apa bahayanya? Ya, dari mengkonsumsi panganan dari tanah liat tersebut, dan juga mengapa bisa menyebabkan kecanduan. Nah, yang jelas tanah liat itu satu ya, itu pasti sumber mikrobanya sangat tinggi ya. Dia akan mengandung kontaminan yang sangat tinggi ya. Koloni foam unitnya, CFU-nya itu lebih daripada 10⁻⁷. Yang kedua, itu mengandung logam berat. Ini salah satunya. Timbal, ya. Kemudian tembaga, aluminium. Saya merkuri tidak terlalu pasti, tapi ada timbal, tembaga sama aluminium itu. Nah, apa resikonya kalau terusan mengkonsumsi logam berat? Yang bakalan terdampak itu adalah hati dan ginjalnya. Jadi nggak main-main ya. Logam berat ini dia akan berakumulasi di dalam organ hati serta ginjal, dan itu berisiko terhadap ya, munculnya penyakit akut dan kronis. Ya, saya jelaskan apa adanya saja.
Karena tinggal satu pengrajin itu yang ada di Tuban. Di daerah lain ada juga sih. Nah, kalau saya ditanya untuk kawasan itu ya saya jawab. Nah, itu sekedar selingan saja ya. Jadi keracunan ini secara kimiawi itu ya, bisa menimbulkan risiko penyakit akut dan juga kronis ya. Nah, cara untuk mencegah keracunan makanan ya, ada beberapa cara dan kita harus pelajari caranya bagaimana yang paling tepat mencegah keracunan makanan. Karena keracunan makanan ini jarang terjadi karena satu kesalahan tunggal ya. Keracunan makanan ini diakibatkan karena kegagalan manajemen untuk mengidentifikasi bahaya atau mengendalikan dari bahaya tersebut. Rantai keracunan makanan ini bisa terdiri dari 3 bahaya utama. Yang pertama karena pencemaran makanan berisiko tinggi ya. Pencemaran pada makanan berisiko tinggi. Kemudian perkembangbiakan bakteri di dalam makanan tersebut dan kelangsungan hidup bakteri di dalam makanan. Caranya untuk mengendalikan bahaya tersebut adalah dengan memutus mata rantainya. Memutus mata rantai dan mencegah terjadinya keracunan makanan. Sehingga makanan yang tiba dari tempat pembuatan sampai kepada konsumen ini itu akan terputus. Ya, kalau nggak bisa diputus di tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, ya, yang terutama ada tahapan terakhir pada tingkat konsumen. Caranya adalah dengan membeli makanan dari pemasok terkemuka, jangan dari tempat yang sembarangan lah sumber makanannya itu. Kemudian juga instruksi, supervisi dan pelatihan dari pengolah makanan ya kepada karyawannya kalau itu suatu perusahaan atau industri ya. Jadi pelaksanaan pelatihan ini ya, itu harus efektif, betul-betul dijalankan oleh supervisor, dijalankan oleh stafnya. Dan menjaga standar tinggi kebersihan dan praktek kebersihan yang baik. Tempat dan ruang makanan yang dirancang dan dibangun dengan baik dan pengendalian hama secara efektif juga ya, disemprot, desinfeksi menggunakan desinfektan atau disanitasi menggunakan sanitizer dan dipisahkan makanan yang mentah dengan makanan yang berisiko tinggi pada semua tahapan ya, mulai dari tahap pengiriman, penyimpanan, penyiapan, penyajian sampai distribusi. Ini harus betul-betul dipisahkan antara makanan yang mentah dengan makanan yang berisiko tinggi terkontaminasi. Nah, penyimpanan dan pembuangan limbah dan makanan juga yang sudah tidak layak dikonsumsi ya harus dilakukan secara efektif. Ya, tidak dibiarkan menumpuk ya, sampai kemudian dilalati, apalagi sampai ada muncul tikus, kecoa ya, berarti sudah lama itu. Dan merancang dengan baik ya, penggunaan peralatan yang sesuai. Sorry ini kok balik lagi ya. Oke. Mencegah bakteri dalam makanan untuk berkembang biak ya, seperti tadi sudah dibicarakan di awal, menyimpan makanan di luar zona berbahaya ya. Jadi hindari zona berbahaya. Itu antara 5 derajat sampai 63 itu zona berbahaya, maka kita harus menyimpan makanan di luar zona tersebut. Mau di bawah 5 derajat dalam kulkas atau di atas 63, artinya dimasak.
Atau di tempat penyimpanan yang memang di situ diaplikasikan suhu yang cukup tinggi dalam oven misalnya. Kemudian mendinginkan makanan secepat mungkin. Dan tidak membiarkan makanan kering menyerap air. Makanan yang gampang menyerap air ya atau kelembaban ya itu tidak apa namanya tidak ditempatkan di ruangan yang lembab, yang basah. Ya, sebaik mungkin kalau memang makanan itu apa namanya tidak akan segera dimakan ya harus diproses menggunakan bahan pengawet yang sesuai misalnya dengan penambahan garam, gula, cuka fermentasi ya. Atau penambahan yogurt, dadih. Ini juga bisa membantu mengawetkan makanan. Ya tentu saja yang sesuai ya. Buah-buahan dan sayuran gitu. Kalau daging dikasih yogurt yang gak karu-karuan rasanya. Nah, kerusakan dan pengawetan makanan ini ya, terutama yang disebabkan oleh bakteria, ya, kapang dan jamur ini terjadi biasanya begitu bahan makanan ini dipanen dari tempat asalnya, misalnya dari kebun ya, oleh petani atau oleh nelayan yang diambil dari laut ya, kalau makanan laut seafood gitu, atau kalau daging dari tempat penyembelihan. Nah, dari situlah sudah mulai terjadi kerusakan atau pembusukan makanan. Jadi segera setelah diambil dari sumbernya maka di situ sudah mulai terjadi kerusakan atau pembusukan makanan, food spoilage. Nah, kerusakan makanan tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri kapang dan kamir. Ya. Itu karena apa? Karena ada praktek atau amalan kebersihan yang buruk. Ya. Cara-cara melakukan aktivitas yang tidak memperhatikan kebersihan, ya. Itu bisa menyebabkan kontaminasi tadi. Kemudian pengendalian suhu yang buruk juga. Kemasan yang tidak sesuai. Penanganan yang keliru. Nah, semuanya ini akan menyebabkan kerusakan dan mempercepat pembusukan. Adapun tanda-tanda kerusakan makanan ya kalau sudah timbul oleh kontaminasi mikroorganisme ya maka makanan tersebut akan kehilangan warna, kehilangan aroma ya, munculnya satu lendir ya menyebabkan kelengketan, pertumbuhan kapang, kan nampaknya ada miselia jamur gitu, miselia kapang. Perubahan tekstur, yang keras menjadi lembek, yang lembek jadi sedikit berair misalnya. Kemudian munculnya rasa yang tidak biasa, ada bau amoniak, ya rasa apa? Asam gitu. Atau rasa tengik. Munculnya produksi gas kalau biasanya minuman. Kalau pada makanan kaleng atau pouch itu apa bungkus yang ini dalam bentuk saset gitu, ya itu kelihatan menggelembung lah. Nah, sebentar ya, saya menyalakan lampu, perlu nggak? Oke, teruskan dulu. Oke, selanjutnya ini cara untuk mengawetkan makanan. Pengawetan atau preservasi makanan, ya, itu adalah satu treatment atau perlakuan ya, terhadap bahan pangan atau makanannya itu sendiri yang sudah jadi. Tujuannya adalah untuk mencegah atau menunda pembusakan atau kerusakan makanan dan sekaligus untuk menghancurkan atau
menghambat pertumbuhan organisme patogen. Nah, cara utama dalam preservasi makanan ya sebagaimana sudah saya berikan juga pada kuliah-kuliah sebelumnya itu atau diterapkan penggunaan suhu tinggi ya, pasteurisasi atau perlakuan ultra panas tinggi tapi sebentar gitu ya, sterilisasi, dimasak, dikalengkan atau dibotolkan, atau penggunaan suhu rendah seperti ya, penyimpanan dalam lemari pendingin dan juga freezer dibekukan atau dehidrasi atau desikasi ya, dibuang kadar airnya misalnya sayuran dan daging ya, dehidrasi atau dengan cara menambahkan bahan kimiawi seperti garam, gula dan sulfur dioksida. Tapi ada dosisnya ya, tidak sembarangan. Atau dengan cara divakum, misalnya ikan dan daging. Iradiasi dengan penyinaran, misalnya bumbu-bumbuan, atau diasapi untuk ikan dan daging ya, dengan cara smoking. Nah, selain treatment untuk makanannya juga bukan treatment tapi pencegahan tersebut juga menyangkut masalah individual ya, personal hygiene. Nah, oleh karena itu para pengolah makanan juga harus mencuci tangan ya, khususnya setelah menggunakan toilet. Jadi kalau memasak makanan ya chef ataupun koki begitu ingin mengolah makanan ya otomatis ya, dia harus senantiasa mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Ya, saat memasuki ruangan makanan dari dapur misalnya cuci tangan dulu, kemudian setelah istirahat tidak tahu di mana apa yang dipegang juga tangannya. Ya, pada waktu tidur siapa tahu ya tangannya gerayang ke sana kemari misalnya karena ngimpi atau ngelindur. Atau sebelum menangani pangan apapun ya cuci tangan dulu lah. Setelah memakai atau mengganti pakaian, setelah berurusan dengan pelanggan yang sakit kalau ini suatu premi atau rumah makan atau toko gitu ya, berurusan dengan pelanggan yang sakit. Nah, kalau punya baby di rumah baru memakaikan popok bayi begitu. Kalau chefnya perempuan ini. Atau setelah menangani bahan mentah termasuk telur dan sebelum menangani makanan yang sifatnya siap saji RTE ya, RTE. Kemudian setelah membersihkan kotoran hewan atau ya kotoran burung yang mengotori tempat kandangnya itu ya, harus cuci tangan itu. Kotoran hewan, kotoran burung ini itu juga sumber penyebaran mikroorganisme patogen. Nah, setelah memasak kemudian lupa menyentuh rambut, wajah, hidung, mulut dan telinga ya cuci tangan lagi lah. Setelah memegang kemasan bagian luar ya, kita ingin baca labelnya yang ada di kemasan tersebut, kita pegang. Ya, harus cuci tangan. Membersihkan pakaian kotor, peralatan makan. Atau setelah menangani limbah makanan ya harus cuci tangan. Otomatis dibiasakanlah sekarang tuh protokol kesehatan ini kan lebih ketat lagi ya setelah adanya virus corona ini. Ya, setiap saat kita tangan harus dicuci ya, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, statistik terkini mengidentifikasi peningkatan jumlah kasus keracunan makanan yang sudah dilaporkan ya,
Sebagian besar kasus ini berasal dari penanganan makanan dan praktek atau pelaksanaan kebersihan dalam industri makanan yang keliru, yang salah. Setiap orang yang bekerja pada industri makanan memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan makanan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Nah, biaya-biaya yang terkait yang harus dikeluarkan dengan adanya kasus keracunan makanan, food poisoning ini, ya, ini kita summarize, kita summary-kan di sini. Dampaknya kepada bisnis atau usaha, maka perusahaan itu dianggap akan dicap sebagai reputasi yang buruk, ya, dicap buruk, sehingga memiliki reputasi yang buruk. Nah, ini jelas mengurangi pelanggan, maka otomatis juga akan kehilangan pendapatan. Kalau nggak laku-laku, udah nggak ada, reputasinya buruk, kehilangan pendapatan, kehilangan pelanggan, ya. Lama-lama ya dia akan tutup usahanya. Kalau tidak dipaksa tutup, dia akan bangkrut atau ditutup paksa karena ada laporan dari polisi, laporan kepada polisi, dan juga harus membayar denda atau tindakan hukum yang lainnya, ya, masuk ke pengadilan. Sedangkan dampaknya kepada konsumen atau pada perputaran ekonomi, ya, si konsumen itu mungkin dia sebagai pekerja dia akan kehilangan produktivitas karena ya fisiknya menjadi lemah, begitu sudah tidak bisa produktif lagi. Bahkan kalau sakit ya terpaksa harus istirahat di rumah, ya, maka dia tidak akan bekerja. Apalagi kalau kemudian sakitnya berat, harus pergi ke rumah sakit atau membeli obat, ya, maka dikeluarkan biaya pengobatan. Nah, ini juga menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi orang lain, ya, dengan adanya food poisoning ini. Nah, yang lebih berat lagi adalah kalau sampai kemudian timbul cacat permanen, kematian, ya, ujung-ujungnya kematian. Dan ini terjadi ini. Ini bukan berarti cuma sekedar katanya ini. Betul, ini memang kasus-kasus ini pernah terjadi dan sering terjadi di seluruh dunia ini. Oke, tadi ini yang sudah disampaikan juga, ya. Jadi sumber kontaminasi itu ada 3, bahaya fisik, itu benda asing. Sudah kita berikan dalam kuliah seminggu yang lalu. Kemudian bahaya kimiawi sama, ya, ini seminggu yang lalu. Kemudian bahaya mikrobiologis atau bahaya biologis ini 2 minggu yang lalu, ya, sudah kita berikan. Nah, apapun jenis makanannya, kalau terkontaminasi oleh 3 sumber tersebut, maka makanan tersebut tidak aman, disebut kategori tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sudah dijelaskan juga bahwa mikroorganisme ini, ya, membutuhkan air, makanan, suhu yang sesuai, waktu untuk bertumbuhan. Sebagian besar, ya, meskipun tidak semua, ini membutuhkan oksigen. Sebagian besar, yang anaerob itu jarang dia sebagai patogen. Nah, dengan syarat pertumbuhan yang memadai ini, maka mikroorganisme akan berkembang biak dengan cepat, membelah diri setiap 10-20 menit. Dan setelah 6 jam, maka satu bakteri
dapat berkembang biak menjadi 262.144 bakteri yang baru ya dalam 6 jam. Dan ini sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan keracunan makanan. Karena pangkatnya berapa? 10 pangkat. Di sini bukan 10. 2 ya. Nah, ini 2 pangkat 2,6 pangkat 5 ya, kali 10 pangkat 5. Untuk bakteri patogen ya, sudah bisa menimbulkan keracunan makanan. Nah, cara bakteri memasuki tempat makan bisa macam-macam. Ini nanti ada kaitannya dengan kuis yang akan saya berikan ya sebentar lagi. Ya. 5 sumber utama tempat masuknya bakteri yaitu pengolah makanan ya, terutama melalui tangan-tangan para food handlers. Ya. Koki, chef, atau ya kalau di rumah kita ya orang tua kita misalnya, atau pembantu kita, juru masak kita ya. Bisa melalui makanan yang mentah, ya makanan yang belum diolah bahan mentah. Ya, daging, ayam, kerang, dan sayuran. Melalui hama dan hewan lainnya. Ya, hewan bisa saja kucing, anjing itu juga membawa. Ya, burung, merpati misalnya itu bisa menjadi tempat masuknya mikroorganisme ya. Udara, debu ya, atau kotoran dan sisa makanan. Nah, makanan disebut berpotensi bahaya apabila makanan tersebut mendukung untuk pertumbuhan bakteri. Sebab itu harus disimpan di luar zona bahaya untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang meracuni makanan. Ya. Contoh makanan yang berpotensi bahaya termasuk daging, ya, ayam, seafood, telur, dan produk olahan susu, ya, kuah daging, dan juga nasi yang matang itu pun ya, bisa berbahaya kalau dibiarkan terbuka. Sehingga di dalam zona bahaya ini, pada zona berbahaya ini, itu bakteri akan melipat gandakan dengan sangat cepatnya. Sedangkan kalau kita letakkan pada suhu 5 derajat, maka bakteri ini tidak akan bisa berkembang. Atau berkembang biakannya sangat lambat. Dengan pada suhu yang beku, freezing, ya, bakteri tidak berkembang biak sama sekali atau tidak aktif atau dorman. Dan sebagian besar bakteri ini akan mati pada suhu di atas 60 derajat. Sebagian besar ya. Ada yang tahan, itu namanya bakteri termotoleran. Sampai 70 derajat masih tahan. Bahkan ada yang lebih. Tapi umumnya suhu 60 derajat ini sudah cukup untuk membunuh bakteri. Dan kita meminimalkan waktu ketika menyimpan makanan yang berpotensi bahaya pada zona yang berbahaya. Jadi kalau ini ya terpaksanya kita menyimpan makanan pada suhu ya zona berbahaya, ya harus diminimalkan waktunya, jangan sampai berjam-jam, apalagi berhari-hari. Ya misalnya dalam waktu 10 menit, 5 menit begitu ya. Karena terpaksa misalnya, ya sudah tidak apa-apa. Tapi selesai itu ya sudah kita harus kembalikan ke suhu yang di luar zona bahaya tersebut. Nah, setiap bisnis makanan ya, pengelola bisnis makanan ini harus menggunakan termometer yang akurat. Ya, selisihnya sekitar 1 derajat lah untuk memantau suhu makanan yang berpotensi bahaya. Nah,
Nah, cara lain terjadinya keracunan makanan karena adanya kontaminasi silang. Ya, ini nanti apa namanya? Ini sangat erat ya dengan kuis yang mau kita lakukan ini ya. Kontaminasi silang ini terjadi ketika makanan terkontaminasi oleh bakteri dan dari sumber lain. Maaf. Bakteri dapat dipindahkan dengan tangan perkakas permukaan benda tempat kita menyimpan makanan atau peralatan lainnya termasuk dapur, serbet gitu ya, lap dapur, serbet, bahan mentah dan juga ada hama ya, itu bisa menjadi perantara terjadinya pemindahan bakteri penyebab food poisoning. Contoh umum kontaminasi silang adalah termasuk tangan yang tidak bersih, pisau kotor, perkakas, peralatan dan tempat meletakkan makanan, misalnya telenan, ya, adanya darah menetes dari bahan mentah, ya, dari daging atau ikan, kemudian menyimpan bahan mentah dengan makanan yang telah dimasak, menyimpan makanan tanpa penutup, menggunakan kain lap serta handuk yang kotor ya. Nah, karena itu kita harus menghindari kontaminasi silang dengan cara menutup makanan sampai saatnya digunakan. Kemudian melakukan kebersihan pribadi dengan benar ya, personal hygiene. Itu harus dengan benar kita lakukan. Memisahkan makanan yang mentah dan sudah masak ini jangan sampai dijadikan satu. Serta memisahkan makanan yang lama dengan makanan yang baru. Dan sepanjang waktu itu jangan dicampur makanan mentah dengan makanan lama ini. Makanan baru dengan makanan lama, makanan mentah dengan makanan yang sudah dimasak. Nah, gunakan peralatan atau perkakas yang berbeda saat menyiapkan daging mentah, daging ayam, ya, dengan makanan laut. Jangan dijadikan satu. Telenannya misalnya harus dipisahkan. Bersihkan dan sanitasi semua peralatan, perkakas dan permukaan yang bersentuhan dengan makanan ya. Meja dapur, meja tempat kita menyiapkan makanan, ya itu harus dibersihkan, disanitasi. Kemudian harus dipisahkan juga, disimpan bahan kimia yang berbahaya tersebut ya dari makanan sekitar makanan yang akan diolah. Nah, ini bolak-balik ya. Jadi kebersihan pribadi itu juga sangat menentukan ya, selamat tidaknya makanan ya, sehat tidaknya makanan. Ini contoh yang buruk dari personal hygiene. Tangan dan pakaian kotor, luka yang terbuka ya tidak ditutup, kuku jari yang panjang dan kotor, perhiasan yang berlebihan di tangan, pergelangan tangan, batuk-batuk bersin di atas makanan ya. Menangani makanan pada saat sakit ya, sakit aduh mana nih anak-anak belum makan ya, dia terpaksa mengolah makanan padahal sedang tidak sehat. Dan tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Dapur yang kotor meningkatkan risiko kontaminasi silang yang berasal dari hama dan sisa makanan, minyak bekas menggoreng ya yang sudah lama gitu juga. Nah, ini hama yang banyak ditemukan di dalam tempat pemprosesan makanan ya, rumah makan ataupun restoran ataupun ya mungkin di rumah kita sendiri adanya tikus, lalat, kecoa. Ini adalah sumber-sumber penyebaran penyakit. Bisa mengkontaminasi makanan melalui kotorannya, melalui telurnya, bulunya, atau bangkainya. Nah, kita harus melakukan pengendalian. Ya, pengendalian hama. Menjauhkan hama. Artinya dengan menutup tempat makanan. Nah, dia kan kalau lalat tidak sempat hinggap. Membiarkan kelaparan ya. Tikus misalnya. Dengan cara membersihkan tempat-tempat makanan. Ya, tempat sampah dibersihkan.
Ya, itu kan itu menyebabkan mereka menjadi kelaparan, cari ke tempat lain biasanya. Menyingkirkan hama ya dengan melakukan ya penyemprotan atau melakukan pemeriksaan secara teratur. Kemudian jangan diberi sarang, kalau memang itu ada peralatan atau barang yang tidak diperlukan ya sudah dibuang saja. Dan kalau muncul adanya suatu hama, entah itu tikus, kecoa, lalat, ya kalau di suatu rumah makan, suatu premis ya, maka ya dilaporkan kepada supervisor. Oke, jadi ini selanjutnya adalah cleaning. Cleaning ini beda dengan apa namanya hygiene ya. Itu harus mementingkan pengoperasian bisnis makanan secara aman, melakukan terus-menerus kebersihan ini ya dengan secara berkelanjutan, membersihkan tempat-tempat semua peralatan atau perkakas ya. Itu dengan cara sanitasi atau dibersihkan dengan air panas, dicuci ya dengan deterjen atau bahan kimia. Nah, perlu diingat di sini bahwa kebanyakan deterjen ini itu tidak membunuh bakteri, tetapi kalau air panas, nah itu baru dia bisa membunuh bakteri. Kemudian juga harus ditetapkan jadwal pembersihan untuk memastikan bahwa pembersihan dilakukan secara teratur, ya, termasuk tempat-tempat yang sulit dijangkau. Nah, usahakan ya kebersihan dan sanitasi ini ya kita lakukan ya tanpa menggunakan mesin pencuci piring ya. Jadi jangan mengandalkan mesin pencuci piring lah. Lebih baik dengan tangan kosong mencucinya ya. Kalau mencuci gunakan sarung tangan karet ya untuk melindungi tangan dari air panas dan juga bahan kimia. Sabun kan juga bisa menyebabkan apa namanya? Istilahnya orang Jawa itu rangen gitu ya. Dan menyingkirkan partikel makanan dengan cara dikerok atau direndam. Cuci dengan air panas dan deterjen. Kemudian membilasnya ya, dengan air panas atau pembersih kimia. Dan harus dikeringkan dengan menggunakan serbet atau lap yang bersih untuk mengurangi risiko kontaminasi silang. Ya, oke, kita lanjut dengan kuis sebentar ya. Saya nyalakan lampu dulu. Ya, Anda sekalian cuma melihat gambar ya, dari gambar tersebut nanti tolong dijawab. Ya, jawab pertanyaan berdasarkan foto-foto atau gambar yang nampak. Oke, kuis yang pertama silakan mau menjawab diambil dari gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Ya, dari yang nomor berapa saja. Ya. Berapa menit? 5 menit cukup? Boleh pilih ya, atau boleh empat-empatnya. Sorry. Maaf Pak Joko, Ya, mau tanya maksudnya gimana ya Pak? Nanti maksudnya ya berdasar gambar ini, gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, ya, atau dari keseluruhannya juga boleh.
resiko kontaminasi silang yang terjadi dengan melihat gambar ini. Nah, ini kira-kira gambar apa nih? Sikat, Pak. Tikus. Sikat ya, Sikat yang kotor. sikat yang kotor, bukan tikus ya. Mirip tikus tapi bukan. Kemudian ya, gambar nomor 2 apa ini kira-kira? Roti yang sudah basi, Pak. Oke, gambar nomor 3 telenan ya. Gambar nomor 4 tempat menyimpan makanan ya. Iya, Pak. Nah, berdasarkan ya tempat-tempat seperti begini, peralatan seperti begini, ini resiko kontaminasi silang yang terjadi ini apa kira-kira? Ini kita tulis di chat Zoom atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Tulis saja di chat Zoom itu ya. Private ya, Pak, berarti? Ya, Private atau gimana ya, Pak? betul. Perorangan. Kalau bareng-bareng gimana Oh ya. itunya? Ya. Ya, private ya. Itu hanya ada 7 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Ya, silahkan. Ada yang nanya, bukan? Pak, ini berarti diurutkan resiko terbesar atau gimana ya, Pak? Boleh. Ya. Yang penting risiko kontaminasi silang yang terjadi ini seperti apa? Atau kalau banyak risiko kontaminasi silangnya ya ada berapa macam risikonya ya. Lihat telenan yang kotor atau berantakan. Ya. Sikat yang kotor dipakai untuk membersihkan. Ya, risiko kontaminasi silangnya apa nih kalau sikat seperti ini? Kemudian kalau makanan ini sudah rusak seperti ini ya, ini risiko kontaminasi silangnya apa gitu kan? Singkat-singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Hanya 5 menit saja. Baru ada 1 orang ini yang menjawab. Harvina Yuhiza ya. Sudah? Sekian saja jawabannya Harviza. Ini mau saya copy ya.
Soalnya hilang, Pak. Hilang? Maksudnya? Soalnya nggak ada di share screen. Oh, oke, oke, sebentar ya. Saya mau copy dulu ini pertanyaan-pertanyaan. Oke, nanti saya share lagi. Bentar, sabar ya. Karena waktunya kan sudah lebih dari 5 menit itu. Gimana? Sudah? Singkat-singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Gimana? Kita pindah ke quiz nomor 2. Oke, nanti bisa disusulkan ya. Kalau misalnya nggak bisa terjawab semua, nggak apa-apa. Nanti bisa disusulkan. Oke, ini quiz nomor 2. Ya. Bagaimana peralatan tersebut, peralatan ini ya, ini bisa mengakibatkan food poisoning, bisa menyebabkan keracunan makanan. Tempat apa ini? Tempat mencuci ya. Tempat penyaluran air kotor. Ini apa? Tempat menyimpan makanan di lemari pendingin ya, kulkas atau apa nih, freezer gitu. Dan ini ada peralatan lain, ya mungkin semacam apa, pengatur suhu ruangan mungkin ya. Ya. Ini dengan peralatan tersebut yang kalian lihat ini sangat kotor dan menjijikan mungkin ya. Nah ini bisa menularkan
food poisoning tidak. Bagaimana peralatan ini bisa menyebabkan food poisoning? Nah, itu harus dijawab ya. Di chattingan yang terakhir menjawab ini Theophilus Fedro. Di bawah Theophilus ada lagi enggak ini? Oh, di bawah Theophilus, Veronica Susanto, Prinsesa, Victoria, Diana, Unike, Giovanni, Yoga, Shenia, Harvina Yulviza menjawab kuis nomor berapa ini? Nomor 2 ya, kuis nomor 2. Tolong ditulis ya, jawab kuis nomor berapa gitu. Oke. Selanjutnya ada jawaban lagi dari si Harvina Yulviza. Audrey terakhir menjawab di kuis nomor 2.
Oke, kita ganti lagi ya. Pak, sebentar Pak, saya mau copy paste dari Word, cuman nggak bisa Pak. Copy paste dari. Tapi udah selesai. Oh gitu. Jadi nambah waktu apa gimana? Lanjut dulu aja Pak, saya coba kirim. Oh gitu. Ya, Boleh lanjut? ya Pak, lanjut aja. Oke, ntar ya. Ntar saya juga kok ini. Tiba-tiba sinyalnya buruk. Oke, tidak usah itu ya, tidak usah dibesarkan gambarnya mungkin nampak ya. Ini kuis nomor 3 ya. Hampir sama ya dengan yang kuis nomor 2. Peralatan kalau nomor 2, kemudian ya nomor 3 ini apa? Kira-kira tempat pembuangan ya. Atau ini juga ada semacam bekas minyak-minyak goreng begitu. Ya. Hampir sama dengan nomor 2 pertanyaannya tentang food poisoning ya. Ini apa bekas untuk menggoreng atau mengolah makanan yang berlemak ini. Ini kemudian semacam dibuang di tempat apa namanya ya, tempat penampungan mungkin begitu. Nah ini bisa mengakibatkan keracunan makanan seperti apa? Kalau minyak-minyak bekas ataupun yang mengandung lemak ini ya, keracunan makanan seperti apa yang ditimbulkan? Apakah fisika, Pak, fisik, kimia, atau mikrobiologi? Jenis keracunan makanannya apa ini kira-kira? maaf Pak, mau bertanya, berarti itu pembuangan minyak yang sudah pernah dipakai ya Pak? Betul, betul sekali. Ya, minyak yang sudah kotor, sudah apa namanya bercampur dengan bahan-bahan yang lainnya ya. Sudah tidak layak lah digunakan untuk mengolah makanan lagi. Campur kuah, campur apa jadi warnanya hitam begitu. Itu kira-kira jenis keracunan makanan apa yang bisa ditimbulkan dari situ? Niken Larasati sudah menjawab. Pak, saya mau bertanya. Itu Ya, gambarnya bukannya gambar alat pemanggang ya, Pak? boleh. Ya, dikategorikan sebagai untuk masak lah ini kan. Untuk manggang, untuk apa mengolah makanan yang jelas ya. Tapi sudah apa namanya tempatnya sudah kotor seperti begini. Kan mau dipakai lagi untuk manggang atau ngolah lagi makanan, apakah ini aman atau menimbulkan keracunan makanan kalau dipakai lagi?
Nah, keracunan makanan seperti apa yang kira-kira bisa ditimbulkan? Memang ini perkakas yang ada di dapur ya, tempat masak. Itu kira-kira ya. Ya, kalau perkiraan saya sih tidak ada yang apa namanya hasilnya menjawabnya tidak ada yang tidak apa tidak ada salah-salah ya. Menjawabnya pasti semuanya pada bagus-bagus lah. Jadi dalam kuis ini tidak ada yang jatuh sepertinya nilainya, hanya maksimal atau ya optimal lah jawabannya. Saya perhatikan juga semuanya paham kok. Ditulis ya, kuis nomor 3 ini ya, yang pertanyaan selanjutnya ini. Oke, 3 menit lagi saya ganti ya pertanyaannya. Singkat-singkat nggak apa-apa. Nggak usah khawatir ada yang dapat nilai jelek dari kuis ini. Ya, saya rasa semuanya sudah paham kok ini. Jawabannya juga sangat-sangat reasonable. Ini 1 menit lagi saya tukar gambarnya ya. Oke, saya tukar gambarnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, kuis nomor 4. Nah, kuis nomor 4 ini kalian lihat ya, ini ada hama pes ya. Nampak apa saja di sini? Ada apa saja? Audrey, ini hewan kegemarannya Audrey bukan ini? Bukan, Pak. Niken mau pilih yang mana? Ada apa nih kira-kira di dalam sini? Iya, Pak. Kelihatan nggak ada hewan apa ini? Nah, saya perbesar coba. Hewan apa ini? Kodok ya. Oke. Nah, dengan adanya hama atau pes yang masuk ke dalam makanan ini, Cak, Pak.
Cicak. Cicak apa kodok? Tulisannya frog gitu. Kodok ya. Ini ada resiko apa dari pengendalian hama yang buruk ini? Ya, ada Mickey Mouse, ada kodok. Ini apa? Semut ya. Kemudian ada kecoa juga. Nah, dari sini ini apa risiko dari pengendalian hama yang buruk ini? Risikonya apa kalau ada semut, ada kecoa, atau lalat lah mungkin ini yang sudah disemprot ya mati. Ada kecoa, ada kodok di dalam ini apa makanan yang dibungkus. Ada tikus ikut kering ya di roti ini. Risikonya apa ini kalau begini? Ya, monggo silahkan dijawab lagi ya. Satu menit lagi ya. Kita pindah ke pertanyaan nomor 5 ya. Tinggal 3 pertanyaan ini waktunya sudah mau habis. Oke. Yang menjawab terakhir sampai Veronica Adeola. Wih, masih ada lagi nih. Mau saya copy muncul lagi rupanya. Oke, Jo Giovanni. Terakhir ya. Kita pindah ya setelah ini.
Terakhir saya, Pak. Terakhir, oh masih ada lagi ya. Iya, Pak. Oh, Niken de la Kesha. Dua terakhir ini. Oke, nggak usah khawatir, semuanya tidak ada yang terlewatkan kok. Tenang aja ya, kita ganti ya. Oke, Pak, yang terakhir jawab saya, Pak. ya ya, oke, enggak apa-apa. Ini saya juga ada masalah ini, kenapa tiba-tiba screen-nya mati lagi. Enggak tahu kenapa ini. Waduh, masalah ini. Wah. Gimana? Kalian masih nampak enggak di gambar di ini screen? Masih, Pak. Masih ya? Oh, sudah hijau lagi. Tadi kuning itu. Oke, ini pertanyaan nomor 5 ya. Satu gambar saja. Nah, apa yang salah dengan area tempat mencuci tangan seperti ini? Ya, kira-kira seperti apa yang salah, apa yang keliru dengan tempat mencuci tangan tapi berantakan gak rapi seperti ini? Ya, silahkan dijawab ya. Yang sudah menjawab, Theophilus Pedro, Audrey, baru 2 orang ini. Yoga Murdiana, Maria Vanessa, nah, Victoria Diana, Kimberly ya. Dela Kesha, Prinsesa, Cincing, Adeola, Shania, Veronica Susanto, Harvina Yulviza, Yunike, Kinarsi Darana, Randy. Nah, ini saya copy dulu lah.
Ju Giovanni. Oke ya, habis ya. Waktunya terakhir. Sampai Ju Giovanni dulu. Masih ada lagi. Ikan Larasati. Amani. Oke, sudah dulu ya. Saya mau ganti dengan kuis selanjutnya karena waktunya sudah semakin mepet ini. Oke. Kuis nomor 6. Apakah resiko mencairkan atau towing ya, makanan seperti ini? Ditaruh di singki. Singki itu apa? Tempat mencuci ya. Kemudian ditaruh di rak di sini. Risikonya apa? Mencairkan atau melelehkan makanan dengan cara seperti ini. Waduh, kenapa ini gambarnya hilang lagi? Ya, silahkan. Ya, terus kuis nomor 6 ini Theophilus Pedro, Yoga Murdiana, Kimberly. Kimberly ada 2 ya. Victoria Diana, Arvina Yulviza, Prinsesa. Ada 2 juga, Berliana Yusuf, Veronica, Audrey, Ju Giovanni, Kinasih Darana, Yunike, Della Keisha. Nah. Ntar saya copy dulu ya.
Maria Vanessa, Adeula. Shania, Randy. Masih ada lagi? Oke ya. Saya ganti lagi. Yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir ya. Oke, yang terakhir ini ya. Apakah resiko, lihat gambar ini ya. Apakah resiko mendinginkan dan menyimpan makanan seperti begini ya. Seperti gambar ini. Mendinginkan dan menyimpan makanan di rak yang terbuka seperti ini ya, ditumpuk-tumpuk begitu. Apa resikonya? Tujuannya mau didinginkan makanannya, tapi caranya ya. Yang menjawab nomor 6 terakhir itu Amani dengan Niken. Ya, sudah ganti nomor 7 ya. Silahkan. Itu tadi pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab. Ya. Theophilus Pedro yang pertama menjawab. Ya, silakan. Waktunya sudah mepet ini, sudah mau habis. Takutnya itu ya, apa namanya? Tiba-tiba putus nanti. Berliana Yusuf, Victoria Diana. Ada lagi? Kimberly, Audrey, Harbina, Vanessa, ini ke Veronica, Yoga, Della Kesha, Adeola, Amani, Kinasih, saya copy dulu nih sebelum sambungannya putus ya.
Xenia. Randy. 2 kali jawab ya Randy ya. Habis? Terakhir Randy ya. Oh, masih ada Niken. Randy lagi. Oh, koneksi internetnya buruk. Putus nyambung. Kayak lagunya Melly Goeslaw saja putus nyambung. Oke. Kita tutup bagaimana? Semua sudah menjawab ya? Oke. Baiklah, kita tutup. Terima kasih atas pertemuan yang sangat menarik pada